Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Windy Firatania dari program studi Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya di sini ingin berbagi sedikit ilmu kepada kakak-kakak tentang diabetes mellitus. Sebelumnya, terima kasih karena kakak-kakak telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara saya pada malam hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum itu, mari kita ucapkan bismillah untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kakak-kakak sudah tahu belum apa itu diabetes mellitus? Belum. Jadi diabetes mellitus itu adalah penyakit di mana tingginya kadar gula di dalam darah. Jadi kalau diibaratkan tuh ya, misalkan nih kakak-kakak lagi masak kolak, kita ya kakak-kakak nih mau ngasih gula tuh cuma 3 sendok, tapi ternyata kakak-kakak malah nambahin gula ya jadi 5 sendok. Jadi kan kelebihan tuh gulanya gitu. Nah, kalau kelebihan gula di dalam darah itu bisa menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Komplikasinya itu ada komplikasi akut sama komplikasi kronik. Kalau komplikasi akut itu biasanya dia terjadi dalam jangka waktu yang pendek, namun seringkali berulang. Kayak misalkan contoh yang gampangnya tuh kayak dikit-dikit pusing. Nah itu biasanya akut. Tapi kalau contoh akut dari diabetesnya itu sendiri ada hipoglikemia dan hiperglikemia. Jadi hipoglikemia itu adalah kekurangan kadar gula di dalam darah, menurunnya kadar gula di dalam darah. Jadi penyebab hipoglikemia itu bisa karena penggunaan insulin yang tidak teratur atau dosis obat diabetes itu terlalu berlebih. Jadi dia bisa menyebabkan kadar gula dalam darah turun. Kan insulin itu kerjanya untuk menurunkan gula darah kan biasanya. Nah itu kalau misalkan kelebihan, dia bisa menyebabkan kadar gula dalam darah itu turun, malah jadi habis. Kalau kita kekurangan kadar gula dalam darah itu bisa menyebabkan pusing, lemas, kelaparan, gemeteran. Itu kan pasti ada kan yang pernah kayak gitu kalau lagi kena hipoglikemia. Nah lalu ada juga hiperglikemia. Kalau hiperglikemia itu kelebihan kadar gula di dalam darah, kebaliknya dari yang tadi. Kalau tadi kan hipoglikemia itu kekurangan, kalau sekarang kelebihan. Jadi penyebabnya hiperglikemia itu bisa karena kekurangan insulin. Dan kalau tadi itu kelebihan insulin, makanya jadi gula darahnya tinggi. Kalau kelebihan gula darah itu karena kekurangan insulin, efeknya itu dia bisa pusing. Kalau kelebihan itu biasanya sih dominannya pusing atau jadi gemeteran juga badannya. Tadi kan komplikasi akutnya. Kalau sekarang saya mau menjelaskan komplikasi kroniknya. Jadi komplikasi kronik itu biasanya komplikasi yang dalam waktu jangka panjang dan menyebabkan penyakit yang serius. Biasanya juga dia menyerangnya organ-organ vital seperti jantung, ginjal, mata. Salah satu contohnya itu kalau menyerang jantung dia menjadi penyakit jantung koroner. Kalau dia menyerang ginjal bisa menjadi gagal ginjal. Lalu kalau menyerang mata dia bisa menjadi retinopati. Nah, retinopati itu
retinanya rusak, jadi tidak dapat melihat dengan baik lagi atau bisa menyebabkan kebutaan juga. Jadi orang dengan diabetes mellitus itu lebih beresiko terkena penyakit-penyakit komplikasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kayak contohnya aja seperti penyakit jantung koroner. Orang dengan diabetes itu lebih beresiko 2 kali lipat terkena jantung koroner dibanding orang yang biasa yang tidak menderita penyakit diabetes. Kemudian dia 7 kali lipat beresiko terkena gagal ginjal dibanding orang yang biasa, dan 25 kali lebih rentan terkena retinopati. Nah, untuk menjaganya itu untuk menjaga dari agar tidak terkena komplikasi itu seperti apa sih? Kita bisa menerapkan diet 3J seperti yang ada di poster saya ini. 3J itu terdiri dari jumlah, yang kedua itu jenis, dan yang terakhir itu jadwal. Jumlah itu atur porsi dan kalori makanan sesuai berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas harian atau sesuai anjuran ahli gizi maupun dokter. Dan yang kedua itu ada jenis. Kita harus menghindari jenis makanan yang berkarbohidrat sederhana. Kemudian pilihlah makanan yang mengandung indeks glikemik yang rendah serta tinggi serat. Nah, yang terakhir itu ada aturlah jadwal makanan dan selingan yang memiliki indeks glikemik rendah untuk menjaga kestabilan gula darah. Nah, seperti yang saya katakan di poster ini, kan aturlah jadwal makan. Kira-kira kakak-kakak ini jadwal makannya dalam sehari itu seperti apa ya? Untuk makanan utama sih biasanya 2 kali. Oh, suka cemil-cemil nggak kak? Suka, tapi saya nggak hitung berapa kali. Kalau kakak yang ini? Saya Iya. waktu musim makannya sih sesuka saya aja sih, jadi nggak pernah dijadwal. Misalnya saya lebih jarang sarapan karena buat sarapan tuh butuh waktu yang banyak. Biasanya kakak makan sehari berapa kali kak? Kadang kalau untuk makan dalam sehari itu bisa paling banyak dua kali dalam sehari. Paling lebih banyak untuk sering cemilan sih. Oh, kalau untuk cemilannya suka ngitung nggak kak? Misalkan kakak sehari nyemil berapa kali gitu kak? Enggak sih, Kayak ya udah aja gitu ya. ya udah aja, penting saya kenyang. Jadi kurang bagus ya kak kalau untuk seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tuh bagusnya untuk penderita diabetes ini makanan utamanya itu 3 kali sehari. Pagi itu tuh sekitar mungkin jam 8 ya sebelum kita beraktivitas. Kemudian siang saat zuhur, mungkin jam setengah 1 atau sampai jam 1. Dan kemudian itu sore atau malam mungkin bisa jam 7 malam atau jam setengah 7 malam. Kemudian untuk selingannya atau untuk cemilannya boleh dibatasin ya kak, jadi 2 kali sehari yang bagus. Nah, yang pertama itu selingan pagi itu bisa antara sarapan dengan makan siang, kayak misalkan jam 10 pagi itu kakak boleh tuh cemil-cemil kayak mungkin biskuit atau roti, tapi harus diperhatikan lagi jenisnya ya. Kemudian yang terakhir itu selingan sore itu tuh bisa jam 4 sore atau jam 5, kayak mungkin lagi main atau kemana itu makan nyemil yang sekiranya
jenisnya juga dapat diperhatikan kembali yang diperbolehkan. Dan yang terakhir itu cemilan sore, itu tuh bisa mungkin jam 4 atau jam 5, pokoknya di antara makan siang dan makan malam. Bisa cemil-cemil, mungkin lagi main keluar, lagi nongkrong-nongkrong cantik atau gimana, bisa cemil-cemil, tapi kembali diperhatikan kembali jenis makanan yang akan dikonsumsinya ya Kak. Sebenarnya diet diabetes ini mudah dijalankan, hanya saja kadang orang itu mungkin suka buru ribet lah ya, diet ini diet itu, pengetahuannya mungkin kurang luas untuk karena pikirnya tidak akan mengakibatkan penyakit yang serius untuk kedepannya, padahal persepsi itu salah. Jadi kita harus menerapkan diet 3J yang tadi itu karena untuk menghindari penyakit-penyakit komplikasi yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Dukungan orang tua dan juga keluarga juga sangat penting loh Kak, karena dukungan keluarga itu kita bisa semangatin keluarga kita yang mungkin ada penyakit diabetes ini. Jadi kita bisa dukung mereka, kita bisa ingetin mereka dan nasihatin mereka supaya kita itu harus tetap makan makanan yang sehat. Kita harus senantiasa juga menjaga dan mengingatkan keluarga yang mungkin terkena diabetes juga untuk menjaga makanan kita agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kan kita juga mau kan hidup sehat terus, hidup sehat bersama keluarga kita, seperti itu ya Kak. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas makanan apa saja yang diperbolehkan untuk penderita diabetes ini. Untuk makanan yang diperbolehkan itu untuk karbohidratnya bisa menggunakan karbohidrat kompleks seperti nasi, kentang, jagung, buah-buahan, sayuran hijau. Nah, sayuran hijau ini sangat disarankan untuk dikonsumsi ya Kak. Kemudian untuk proteinnya atau biasanya lauk ya, lauk pauknya itu protein hewani yang mengandung lemak yang rendah Kak, seperti daging-dagingan putih. Kalau daging-dagingan putih itu ada daging ikan, daging ayam, itu tuh mengandung lemak yang rendah. Banyak kok produk susu yang sudah tersedia untuk penderita diabetes, itu tuh susu skim kayak gitu. Kemudian ada juga tempe, tahu itu boleh. Untuk pengolahannya itu sebaiknya dihindari goreng-gorengan ya, hindari pengolahan dengan digoreng. Lebih bagus itu diolah secara dikukus, direbus, dipanggang atau dibakar, itu lebih bagus. Nah, kita tuh harus menghindari karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah. Kita tuh harus menghindari karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, sirup, selai, jeli, buah-buahan kaleng, susu kental manis, dan minum-minuman botol, karena karbohidrat sederhana tadi dapat meningkatkan kadar gula di dalam darah, jadi sebaiknya dihindarkan saja. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang indeks glikemik seperti yang ada. Jadi indeks glikemik itu adalah makanan yang mempercepat peningkatan gula di dalam darah. Nah, itu tuh sebaiknya dihindari ya kalau yang makanan yang mengandung indeks glikemik yang tinggi itu. Jadi ada 3 tingkatan indeks glikemik.
rendah, indeks glikemik sedang, dan yang terakhir itu indeks glikemik yang tinggi. Makanan yang mengandung indeks glikemik rendah itu diantaranya roti gandum, apel, stroberi, pir, kiwi. Kemudian ada sayurannya, ada wortel, brokoli, kol, seledri, tomat. Kemudian bisa ada juga beras merah dan juga yogurt. Kalau makanan dengan indeks glikemik yang tinggi itu ada roti putih, nasi putih, semangka, kue beras, kue dan biskuit, camilan-camilan seperti itu. Sebaiknya yang mengandung indeks glikemik tinggi itu dihindari karena dapat menyebabkan peningkatan gula di dalam darah. Seperti itu. Jadi untuk menghindari komplikasi seperti yang sebelumnya saya sebutkan, kita harus menerapkan diet 3J tadi. Nah, ada yang ingat 3J itu apa? Jenis, jumlah, jenis, sama jadwal. Ya, betul. Kita harus menerapkan diet 3J tadi untuk menghindari komplikasi yang tidak diinginkan di kemudian hari. Juga kita harus memperhatikan indeks glikemik makanan yang akan kita makan untuk menghindari kenaikan gula darah yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Saya mau bertanya, dari yang tadi disebutin indeks glikemik yang tinggi itu kan termasuk nasi. Nasi itu kan termasuk bahan makanan pokok kita sehari-hari. Jadi pengganti selain nasi putih itu apa lagi? Ada yang tadi saya sebutkan itu yang mengandung indeks glikemik yang rendah itu ada nasi merah atau beras merah. Kalau misalnya ada beberapa orang yang nggak sanggup berbeli beras merah, kan termasuk beda ya tarif harganya, lebih mahal beras lebih merah. Presiden gantinya kemana dong? Sebenarnya nasi putih juga masih boleh dikonsumsi, cuman dibatasin jumlahnya. Seperti yang tadi kan saya sudah jelaskan, ada jumlah, jenis, dan jadwal. Nah, kita harus memperhatikan jumlahnya dan jadwalnya agar dapat dikonsumsi dan tidak menaikkan kadar gula di dalam darah. Seperti itu, Kak. Dan juga jika ingin mengonsumsi nasi putih itu, alangkah baiknya dikonsumsi dalam keadaan suhu normal, karena jika dikonsumsi dalam keadaan suhu yang panas itu, indeks glikemik di nasi putih yang masih hangat itu dia indeks glikemiknya tinggi. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau nanya Kak, tadi kan dijelasin tuh hipoglikemia sama hiperglikemia. Saya dengar tadi tuh gejalanya sama, cara beda ini gimana ya? Oh, sebenarnya gejalanya tuh beda. Cuman tadi mungkin saya kurang spesifik jelasinnya ya. Jadi kalau misalkan hipoglikemia itu kan dia kurang gula darah kan. Nah, kalau kita hipoglikemia itu pusing yang lemes gitu loh, Kak, yang gak punya energi. Kan kita kan tubuh manusia itu membutuhkan energi untuk bergerak. Nah, energinya itu kan didapatkan dari glukosa, dari gula. Kalau gulanya rendah, gulanya nggak ada, kita jadi lemes. Jadi kalau misalkan kita lagi hipoglikemia, itu tuh rasanya nggak punya tenaga. Nah, kalau misalkan kita lagi hiperglikemia, itu rasanya pusing dan gemeteran, yang pusingnya tuh beda. Nah, kalau hiperglikemia itu dia juga pusing, gemeteran, dia juga haus, Kak, karena kadar gula darahnya tinggi, jadi merasa haus dulu dan ingin buang air kecil terus. Seperti itu, Kak.
Makasih. Iya, ini saya mau nanya. Iya boleh. Kan ada yang bilang penyakit gula darah kering sama basah. Itu tuh cara membedainnya gimana sih? Jadi kalau misalkan diabetes itu tuh kan ada jadi dua tipe ya, diabetes kering dan diabetes basah. Kalau diabetes basah itu kalau dia luka lama sembuhnya, jadi basah terus lukanya tuh nggak kering-kering. Nah kalau misalkan diabetes kering itu dia tubuhnya kurus, jadi kemakan gitu sama diabetesnya. Pada dasarnya apa gen apa sih gejalanya itu sama apa beda? Pada dasarnya karena itu sama-sama diabetes, gejalanya itu sama karena dia sudah didiagnosis diabetes. Gimana yang membedakannya? Kalau diabetes kering itu dia kalau misalkan dia misalkan salah satu bagian tubuhnya terluka, misalnya nih lagi motong sayuran nih, nah nih luka kena pisau, nah itu lukanya cepat kering dan cepat sembuh. Cuman dia ngaruhnya ke badan kita bisa jadi kurus. Kalau misalkan diabetes basah itu, kalau misalkan dia terkena luka, sembuhnya lama dan dia bisa jadi juga malah infeksinya malah menjalar kemana-mana dan ujungnya mengakibatkan amputasi. Kan nggak selamanya orang kena luka ya. Iya. Ya kalau nggak kena luka, alhamdulillah, makanya harus dijaga. Sama-sama. Kalau misalnya dalam keluarga itu kan katanya kan diabetes itu keturunan. Itu berapa persen sih? Katanya yang pernah saya baca kalau karena diabetes itu bisa dari keturunan. Berapa persen sih dari misalnya dari riwayat hidup keluarganya ada yang terkena diabetes, berapa persen yang bakalan keturunannya untuk dapat penyakit? Sebenarnya untuk ukuran persennya sih saya tidak dapat mengitukan gimana ya, nggak bisa Memprediksi. berapa. Sebenarnya untuk ukuran persennya saya tidak dapat menjelaskan secara pasti ukurannya berapa. Cuman kalau misalkan ayah kita mempunyai riwayat diabetes dan itu bisa berpengaruh sama kita atau enggaknya, itu tergantung kitanya menjalani hidup. Kita harus menjaga pola hidup kita karena kita sudah tahu nih riwayat keluarga kita ada yang terkena diabetes, maka kita harus menjalankan pola hidup kita dengan baik. Bisa juga dilakukan dengan yang 3J tadi itu bisa sebelum terkena diabetes atau sesudah terkena diabetesnya juga. Jadi intinya balik lagi ke gaya hidup kita masing-masing untuk menghindari penyakit diabetes tersebut. Seperti itu Kak. Saya mau nanya dong Kak, tadi kan di penjelasan komplikasi kronis itu ada retinopati ya. Retinopati itu apa sih? Terus gejalanya apa itu? Oh, jadi retinopati itu sama seperti katarak. Gejalanya itu penglihatan kita terganggu, terus terdapat kayak bayangan gitu, kalau lihat itu jadi kayak berdua atau gimana. Terus juga penglihatan tuh kayak ada kabutnya gitu loh, kayak ada yang ganjel, kayak ada yang ganggu gitu loh di tengah mata kita. Terus juga mata juga jadi sakit dan bisa kemerahan seperti itu Kak. Terima kasih. Sama Kak. Ada lagi yang bertanya? Udah cukup Kak gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Sudah. Cukup.
kiranya cukup ya Kak, penjelasan dan diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir dalam acara saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dengan baik. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.